Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Yuk. Pada malam hari ini kita akan sedikit mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, ini tentang produk jasa agensi. Oke, ini adalah anggota dari kelompok kami, ada Yudhistira, ada Ajeng Fikta, Vito Pandito, Normalita, dan Aji Wibowo. Oke, selanjutnya agensi ini merupakan platform yang berbasiskan untuk memberikan solusi pemberdayaan nelayan lokal berbasis bisnis digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru maritim secara berkelanjutan. Oke, agensi ini merupakan salah satu one-stop platform yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Fitur yang disediakan yaitu asuransi mikro untuk nelayan, prediksi cuaca, edukasi, marketplace, serta pelayanan logistik yang efisien. Nah, ini merupakan fitur platform yang ada. Yang pertama ada Fresh, fitur ini yang menyalurkan hasil tangkapan laut yang segar dari nelayan lokal kepada konsumen. Selanjutnya ada prep meal, yaitu fitur yang menyalurkan seafood yang sudah dibekukan atau berbentuk frozen. Selanjutnya ada koleksi, fitur pengumpulan food waste dari fisheries product untuk nantinya diolah kembali oleh agensi menjadi produk yang bernilai tambah, seperti pupuk, pakan hewan, dan lainnya. Kemudian ada asuransi, fitur khusus untuk memberikan kemudahan bagi nelayan lokal untuk meningkatkan proteksi melalui program asuransi nelayan. Melalui proses aktivasi pada mitra penyedia asuransi hanya melalui aplikasi agensi. Untuk selanjutnya dapat melakukan pembayaran premi dan klaim cukup dari aplikasi. Selanjutnya ada navigasi. Fitur yang memungkinkan nelayan dalam mengetahui informasi cuaca, eh, GPS ketika akan melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya adalah ini udah selanjutnya yaitu ada aspek kunci atau stakeholder. Jadi dari nelayan lokal, di mana bisnis kami akan mengajak para nelayan lokal untuk berperan sebagai produsen dari produk hasil laut yang nantinya akan diperjualbelikan dalam platform. Yang kedua ada helper dan picker on site. Artinya itu orang yang menolong atau yang membantu di tempat. Bisnis kami akan bekerja sama dengan wanita daerah pesisir untuk membantu nelayan dalam mengolah, mengukur, dan menggolongkan hasil tangkapan ikan, sehingga meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai jual produk mereka, menjalin partner dengan mereka, dan dapat menciptakan lapangan kerja di sekitar komunitas nelayan. Lanjut. 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 Selanjutnya itu ada insurance service provider. Agensi agensi berfokus pada segmen korporat untuk menyediakan pilihan produk asuransi bagi nelayan dengan harga premi yang terjangkau. Poin A, BRI Life dengan produk utama atas risiko satu kecelakaan, dua meninggal dunia karena kecelakaan, dan tiga meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Poin B, asuransi Jasindo dengan produk asuransi nelayan yang memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko. Selanjutnya ada TPL Warehouse and Cold Chain berperan sebagai penyedia layanan penyimpanan cold storage untuk memastikan kualitas seafood dari nelayan tetap terjaga dalam waktu yang lebih lama. NGO artinya memiliki fokus kerja dan kampanye mewujudkan tata kelola perikanan dan kelautan berkelanjutan. Selanjutnya pemerintah sebagai policy maker berperan dalam membantu relasi pencapaian program Blue Economy berkelanjutan dengan membantu proses pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan edukasi. BUMN Pertamina di mana perannya memastikan akses bahan bakar yang mudah dan terjangkau bagi para nelayan di berbagai wilayah pesisir. Hal ini memungkinkan nelayan beroperasi secara optimal meningkatkan hasil tangkapan. Selanjutnya ada influencer atau media massa, perannya sebagai media untuk melakukan promosi dan menyebarkan informasi tentang eksistensi agensi.
Makasih Tito, bisa langsung. Oke, izin melanjutkan untuk menjalankan dari platform agensi sendiri itu ada skema operasional yang mana dibagi menjadi dua skema operasional, yaitu skema platform e-commerce dan skema platform asuransi, yang mana skema platform e-commerce sendiri itu merupakan alur yang akan dilalui dari tahap awal, yaitu nelayan yang menyetorkan hasil tangkapan pada agensi hingga pengiriman produk pada konsumen. Selanjutnya itu yang kedua ada skema platform asuransi, yang mana skema ini merupakan alur yang diberikan oleh agensi untuk memfasilitasi proses klaim jasa asuransi bagi nelayan. Mas boleh Banget. nanti kalau ada apa-apa Oke, di sini yang pertama itu ada skema platform e-commerce, yang mana tahapan operasinya yaitu nelayan lokal itu nanti akan menyalurkan ikan hasil tangkapannya itu ke agensi, yang mana agensi akan menerima hasil tangkapan, kemudian akan menjalankan dua fase. Yang pertama yaitu agensi akan melakukan pendataan melalui helper and picker terkait hasil tangkapan secara onsite di agensi group. Kemudian yang kedua, agensi akan melakukan sortir dan quality control untuk dikirim ke cold storage sementara sebelum dikirimkan kepada konsumen. Kemudian ada tahap ketiga yaitu konsumen B2B B2 platform e-commerce agensi. Kemudian konsumen yang telah menetapkan produk dapat melakukan pembayaran melalui payment gateway yang tersedia. Kemudian payment gateway tersebut akan menerbitkan faktur pembayaran kepada platform. Kemudian langkah selanjutnya yaitu payment gateway yang telah mengkonfirmasi pembayaran akan menerbitkan nota pembayaran kepada konsumen B2C. Setelah itu agensi akan menerbitkan bukti transaksi dan tracking order ke konsumen. Setelah itu order yang telah terkonfirmasi agensi akan diproses untuk disiapkan dan dikirim ke cold chain and delivery. Setelah itu cold chain and delivery akan mengirim pesanan tersebut kepada konsumen. Setelah itu konsumen yang memberikan konfirmasi pesanan telah sampai dan sesuai ke agensi. Kemudian pembayaran penjualan produk kepada nelayan lokal. Setelah itu akan melakukan pembayaran servis atas produk kepada agensi group dan warehouse. Kemudian yang terakhir yaitu pembayaran ongkir pengiriman produk kepada jasa pengiriman. Kemudian slide selanjutnya yaitu terkait dengan slide selanjutnya itu terkait dengan skema platform e-commerce, yang mana tahapan operasinya yaitu yang pertama, penyedia jasa asuransi mikro akan terhubung dengan agensi untuk bertukar data dan informasi terkait dengan asuransi mikro yang ditawarkan kepada nelayan. Kemudian yang kedua yaitu agensi akan mengelola polis asuransi atas nama pelayan. Setelah itu nelayan akan mengajukan klaim asuransi kepada agensi. Kemudian tahap terakhir yaitu agensi akan memfasilitasi nelayan dalam memproses klaim ke penyedia jasa asuransi. Oke, selanjutnya yaitu terdapat analisis SWOT. Yang pertama itu terdapat strength, yang mana one stop platform ini terintegrasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hanya dalam satu platform. Sedangkan weakness-nya sendiri yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk analisis SWOT berikutnya adalah opportunity, yang mana aplikasi ini menawarkan efisiensi rantai bisnis yang bagi mitra dan konsumen, beragam best offers customer relationship bagi konsumen, lalu berperan dalam menjaga kelestarian laut melalui konsep blue economy, menginisiasi promosi sustainable fishing, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan di kalangan nelayan melalui asuransi. Dan untuk ancamannya yaitu terdapatnya labor cost tinggi dalam menjalankan operasional bisnis, lalu construction cost yang tinggi untuk beroperasi di daerah Sabah 3. Berikut merupakan analisis kompetitor dari bisnis kami, yang mana dari kompetitor ini
agensi memiliki berbagai kelebihan dibandingkan kompetitor lainnya, yang terdiri dari startup e-commerce, segmen B2B, segmen B2B, C, dan akses asuransi mikro nelayan, sistem informasi bagi nelayan bermitra dengan cold storage, dan pengolahan food waste. Selanjutnya untuk harga dari layanan kami menggunakan konsep dynamic pitching, serta value based pitching dan budget pitching, yang mana bisnis kami sebagai intermediari, maka kami akan menggunakan model revenue stream untuk mendapatkan pendapatan yang dirincikan sebagai berikut, diantaranya sumbernya dari profit sharing, yang mana rinciannya 5% dari nilai transaksi utama, lalu service free ya 1% dari nilai transaksi utama. Selanjutnya ada subscription plan, yaitu berbagai 2 week 10.000, 4 minggu 15, 8 minggu 25. Selanjutnya ada Pen Edge yang menawarkan sistem cost per klik kepada penyedia ikan, yang mana itu relatif opsional. Selanjutnya untuk tempat, pelayanan kami dapat diakses di mana saja dan berfokus pada pesisir pantai. Dan selanjutnya untuk promosinya kita menggunakan metode awareness and knowledge, menggunakan content marketing, yang mana outputnya itu akan meningkatkan brand awareness dan knowledge. Lalu ada Pances yang merupakan referral kode yang akan meningkatkan penyebaran informasi dan jumlah pengguna. Selanjutnya ada Pocket and Loyalty, yang mana si community dan si point yang dapat membina hubungan baik dengan komunitas serta membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya untuk digital marketing akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk digital marketing dari Agensia, yaitu Agensia menargetkan konsumen pada model business to business to customer atau B2B2C, sehingga target pasar atau pemilihan segmen konsumen dari bisnis agensi akan dipetakan menjadi beberapa segmen, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang segmennya itu ada geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku, yang dimana targetnya itu berupa lokasi yang jangkauannya itu urban dan pesisir, yaitu Sarbagita. Kemudian untuk profesi atau usaha yaitu nelayan lokal, horeca, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk fals yaitu berhati-hati, risk aversion, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemudian ke benefits edukasi atau SOX, dana darurat, bantalan proteksi, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, ada struktur organisasi agensi. Yang pertama itu dipimpin oleh CEO, yang di bawahnya yaitu ada CMO, COO, CFO, CHRO, CTO, dan juga PR. Dan didukung oleh staf-staf lainnya. Kemudian ada rencana pengembangan bisnis agensi. Yang kegiatannya itu ada tahap analisis konsep, kemudian ada tahap pendesainan infrastruktur, tahap pengembangan infrastruktur, tahap pengujian, tahap implementasi, tahap penyelesaian, dan juga tahap replikasi. Lalu untuk bisnis model Canvas, yaitu ada key partners, kemudian ada key activity, key resource, value proposition, customer relationship, customer segments, channels, cost structure, dan juga revenue streams. Sekian penjelasan mengenai agensi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.